Ya, halo Football United Red Devil. Zona Liga Champion kembali kita rebut dari Chelsea dengan kemenangan melawan Everton unggul 1-0 dengan Benjamin Sesko sang super sub menit ke-71 mencetak gol dari umpan matang Bryan Mbeumo. Gol ini berawal dari sepak pojok dari Everton ya kalau nggak salah, sepak pojok dan berhasil dihalau akhirnya ke Sesko diumpankan ke Kunya diumpankan ke Mbeumo, lalu Mbeumo asis dengan sprint tajamnya dari Sesko berhasil mencetak gol melalui asis juga yang sangat bagus dari Mbeumo ya. Pertandingan kemarin analisis gua yang simpel-simpel aja ya. Sebenarnya di babak pertama gua juga lihatnya agak pusing nih. Ini kalau mainnya gini terus bisa-bisa MU kalah nih menurut gue kemarin ya. Tapi kemarin sempat gue bikin video analisis sebelum match ya. Gue kalau Carrick itu harus berani memasukkan Benjamin Sesko. Tapi ada akhirnya Benjamin Sesko tetap di bench dengan formasi yang sama seperti kemarin. Di depan ada Mbeumo, Kunya, Bruno, Amat ya. Dan di tengah ada Casemiro, Maino. Di back ada Dalot yang kemarin bermain bagus menurut gua. Ada Yoro, Maguire, dan Shaw. Nah, dan kipernya tidak lagi kalau tidak bukan adalah Seny Lamens. Di babak pertama permainan MU menurut gua kurang tajam karena ya backnya Everton masih solid sekali di babak pertama. Mungkin stamina pemain Everton masih banyak ya. Tarkowski, Kane, Brand White, Garner dengan postur yang tinggi. Penyerang MU ini agak kesulitan karena penyerang kita posturnya yang tinggi itu kemarin hanya Kunya ya. Jadi kalau umpan lambung ke Kunya Mbeumo itu masih bisa dihalau oleh Tarkowski, Kane maupun Brand White. Nah, pada akhirnya di babak pertama imbang kan. Nah, di situ gua moga-moga Carrick ini secepat mungkin menggantikan memasukkan Sesko lah, entah siapa yang digantikan. Mungkin menurut gua Amat ya, dan memang benar Amat karena Amat kemarin performanya kurang, menurut gua kurang greget lah ya, kurang greget. Mungkin ya karena di sisi kanan ada Brand White, Gueye dan Armstrong dengan postur yang tinggi. Amat biasanya kesulitan ya, apalagi Brand White ini speednya yang kencang. Dan di lini tengah kemarin pertama juga agak kesulitan karena Casemiro, Maino sering salah umpan kemarin, jelas sering salah umpan. Bruno Fernandes juga bingung, akhirnya protes terus. Bruno Fernandes itu kalau sudah marah-marah terus itu ada yang nggak bener nih sama MU biasanya ya. Ya, bukan tanpa peluang ya. Babak pertama juga banyak peluang. Dan akhirnya babak kedua dimulai ya. Benjamin Sesko masuk juga di menit ke-58 menggantikan Amat. Dan menit ke-71 Sesko berhasil mencetak gol dengan 3 pemain yang didatangkan musim ini. Kunya, Sesko, Mbeumo lewat gol yang sebenarnya berawal dari halauan dari Maguire ya kalau nggak salah ya. Back MU diterima oleh Sesko, diumpankan ke Kunya, diumpankan lagi ke Mbeumo, dan akhirnya sprint tajam dari Sesko. Nah ini keunggulan Sesko itu ya sprintnya ya. Selain headernya juga sprintnya yang sangat cepat sekali. Gue kira lebih cepat Sesko lah daripada Højlund kemarin ya. Dan asis yang bagus Kunya meminta, akhirnya berhasil mencetak gol, akhirnya 1-0. Nah,
Sebenarnya Sesko kemarin ada peluang juga, peluang emas di 80-an ke atas lah ya. Seharusnya bisa minta 2 gol dari skema itu ya. Tapi Sesko masih harus belajar lagi karena sering juga peluang-peluang yang sangat peluang emas ya. Seharusnya kalau kelas Haaland atau Harry Kane sudah gol ya, tapi Sesko tidak mencetak gol, gagal mencetak gol karena menurut gue sering kebingungan Sesko masiannya. Apalagi kalau soal passing masih sangat eh saat passing, saat menguasai bola itu di belakang garis pertahanan kita sendiri ya. Kalau gitu Sesko diumpan Sesko ke depan itu masih sering masih mudah terlalu direbut oleh pemain-pemain lawan. Ini Sesko ini ya. Ya, pada menit 78 Brian Bemo diganti dengan Nosar Masraoui. Nah, ini Carrick ya. Dengan taktik bertahannya ya, sepertinya dan Nosar Masraoui kartu kuning, Maguire kartu kuning, dan Matheus Cunha diganti menit 90-an ke atas digantikan oleh Aiden Heaven. Dan menit 90 ke atas juga Bruno Fernandes kena kartu kuning juga kemarin ya. Nah, bukannya tanpa bertahan terus ya, Everton ini kemarin counter attack-nya sangat menakutkan menurut gua. Untung Joro Maguire Madalat bisa menghalaunya ya dari Berry. Ada siapa ya? Yang kemarin mencetak gol di Old Trafford itu, pas di Old Trafford itu. Desbury Hall, Diaye yang kencang sekali speednya, Beto. Nah, sebenarnya Everton ini juga mengerikan sebenarnya. Tapi kelemahan Everton itu ada di lini tengah menurut gua. Permainan Pickford kemarin juga bagus, dan Pickford ini kalau di menit-menit akhir sebenarnya apa ya, entah kenapa sangat sulit untuk mencetak gol ke Pickford, tapi kemarin Sesko bisa dan kita menang. Nah, semoga ya Carrick ini untuk match selanjutnya bisa berani memainkan Sesko menurut gua. Mbemo di sisi kanan dan Cunha di sisi kiri. Amat kita bench dulu. Nanti kalau Sesko tidak pertama tidak menunjukkan kapasitasnya sebagai striker ya, permainannya tidak bagus, ganti Amat, gantian gitulah menurut gua. Soalnya kemarin Sesko ya sudah mencetak gol, sering mencetak gol, dan penampatannya berbahaya guys ya. Sesko kemarin di beberapa pertandingan. Tapi sayangnya dia selalu bermain dari bangku cadangan. Selanjutnya MU akan melawan Crystal Palace. Nah, Crystal Palace juga seringkali merepotkan karena di sana ada pemain tengah Adam Wharton, ini juga bagus, ada Mateta, strikernya yang speednya kencang dan posturnya tinggi. Nah, untuk kalau posisi klasemen sementara MU unggul 3 poin dari Chelsea ya. Dengan poin 48, Chelsea 45. Terpaut 3 poin dari Aston Villa ya. Semoga Aston Villa untuk kedepannya kalah terus, karena Aston Villa ini dari 5 pertandingan kalah 1 kali, imbang 2 kali, menang 2 kali. MU menang 4 kali, 5 pertandingan 5 kali, dan imbang 1 kali. Nah, ini Chelsea selanjutnya juga melawan Arsenal. Nah, ini MU harus mencari kesempatan untuk menjaga jarak dari Chelsea dan memenangkan pertandingan ya. Soal mentalitas MU menurut gua bisa lah melawan Crystal Palace menang ya. Nah ini dia. Arsenal
masih di puncak, City nomor 2, nomor 3 ada Aston Villa. Untuk top skor Erling Haaland, Igor Thiago, Antonio Semenyo. Nah, untuk kalian guys ya, kalian lebih suka Arsenal atau City yang juara nih ya? Atau enggak ada semuanya ya? Kalau menurut gua ya lebih baik Arsenal lah daripada City ya. Daripada rekan sekota nanti di kota Manchester pesta, MU tidak pesta. Atau jangan-jangan ini MU bisa juara dengan kemungkinan yang sangat kecil sekali. Ini untuk semoga MU ya lolos Liga Champions aja lah ya. Ada Liverpool yang permainannya juga sekarang sudah bagus, kembali ke mode Liverpool juara Liga kemarin. Kalau dilihat klasemen, MU ini masih berpotensi ya turun kalau permainannya ngelawak lagi. Semoga nggak lawak lagi guys. Semoga nggak lah. Jadwal pertandingan Liga Inggris MU masih muda-muda ya. Jadwal MU melawan Palace, Aston Villa, Newcastle, Bournemouth. Nah ini masih bisa lah ya. Oke, bisa.